Halo Sobat Tani, salam jaga tani. Gua sekarang lagi ada di Indo Exotic Pets. Mau tahu hewan apa aja yang ada di dalam sini? Sama siapa pemiliknya? Halo Ko, apa kabar Ko? Luar biasa. Wih. Selamat datang jaga tani di Jungle Gallery Indo Exotic Pets. Gue lagi di Indo Exotic Pets. Yes, Indo Exotic Pets Jungle Gallery. Jadi di sini Ini ular apa nih Ko? main pegang aja berani, Bro. Ular apa nih Ko? Nah, ini anaconda. Anaconda. Wih. Anaconda. Jadi ini anaconda hybrid. Kemungkinan besar masih satu-satunya di Indonesia nih yang hybrid. Hybrid tuh kenapa Ko? Kenapa dibilang hybrid? Jadi anaconda tuh ada dua ya spesiesnya. Yang green, ular terbesar di dunia. Nah, sama yang yellow. Yellow itu dia kuning kayak yang bawah, kalau yang green kayak yang atas. Nah, ini kawin yang yellow sama green, dia anak haram dia. Jadi bapaknya bule, ibunya Cina mungkin. Jadi anaknya mix gitu istilahnya, blasteran. Di sini ada apa aja Ko? Hewan apa aja Ko? Oh, kalau di tempat gue ini sebenarnya sih kebanyakan hewan-hewan import ya. Tapi ada juga hewan-hewan dilindungi Indonesia ada. Hewan lokal Indonesia biasa yang tidak dilindungi ada. Hewan-hewan yang satwa liar tidak diperdagangkan juga ada. Jadi rescue biasanya kalau gitu. Terus ada ikan-ikan juga. Ikan predator. Ikan predator, amfibi ada, ular berbisa juga ada. Berarti ikan Anjing di ada. Megateng? Ikan di Megateng. Wih. Terus ada beberapa koleksi tank-tank. Ikan gue banyak kan kayak unik-unik gitu sih, yang aneh-aneh bentuknya. Berarti di sini istilahnya emang lebih banyak hewan langka dan unik. Dibilang langka, iya ada yang langka, cuman lebih banyak yang unik lah. Unik. Kayak ini anaconda unik kan. Kemungkinan besar masih satu-satunya di Indonesia yang hybrid begini. Gitu, banyak kan yang unik-unik sih. Gitu, kalau padi ada yang unik nggak? Padi kayaknya silangannya lagi banyak sekarang. Oryza sativa tuh ada yang unik. Oh ya? Nggak tahu, ada nggak? Kayaknya ada lagi dibikin. Kan beras tuh ada ya, beras merah, beras hitam. Beras putih, cuman kan istilahnya gimana caranya mereka bisa tumbuh lebih cepat. Udah ada beras pink belum? Kayaknya belum ada tuh kok. Kita buat apa kok? Kayaknya lebih enak kalau warna pink. Wah, Beras mantap. pink ditunggu nih, ya Ditunggu kan? Ada ya. apa enggak? Saya taunya beras atau padi tuh yang bisa nyanyi soalnya. Kalau padi ada sobat. Nah ya itu, kan? yang itu tuh bandnya. Asik tapi ya. Bisa tertarik sama hewan kenapa sih kok awalnya? Jadi ini sebenarnya ceritanya udah banyak sih. Katanya S2 nih dulunya. Oh iya benar-benar. Gue S2, cuman dari kecil dari SMP gitu, gue memang udah banyak kan sama hewan. Jadi kalau di sekolah tuh dulunya gue dibully nih, karena bentukannya aneh kan. Kayak kalau orang lihat bentukan gue mungkin kayak preman pasar. Jadi gue banyak kan dibully gitu di sekolah, jadi gak punya teman. Dulu pelariannya tuh ke pasar ikan. Jadi banyak teman-teman justru karena hewan gitu. Pasar ikan, terus pasar hewan. Cari temen dari komunitas reptil gitu-gitulah. Kasih lihat sahabat tani kok, hewan apalagi ini yang uniknya yang ada di nih sini. kita Indo Exotic Pets berurutan ini. dah. Ini boleh, ada boleh. Salvatore rufescens. Salvatore Retegu. Retegu. Ini Retegu. Oh karena warnanya merah. Betul, warnanya merah jadi red. Sini. Ini lagi ini. shading nih kok berarti kok yang ini. Yang itu lagi shading, baru buka shading, baru lepas shading. Kenapa ya? Nah, ini piaraan gue nih, ini namanya Wik-Wik. Halo Wik-Wik. Oh ini yang sering gue lihat nih. Nah ini udah Viral sering masuk nih. hitam putih, udah Viral pernah. nih, iya nih. Di TV udah pernah, cuma ini baru mau shading juga nih, ini lagi musim shading soalnya. Wih, gila. Dia nggak, dia tahu dia majikannya yang mana. Ini salah satu yang gede banget juga nih, kalau di Indo gue jarang-jarang lihat segede gini, cuman dia nggak obes ya, makanya masih jerantalan gitu. Kalau obesitas kan nggak bagus. Udah nggak kuat ngapa-ngapain ya. Wah, hello. Jangan hati-hati. Wah, Buntung jari langsung nih. buntung dia soalnya bisa death roll kan. Gitu, tapi kalau dia jinak banget sih. Ini Makannya udah apa nih? daging sama buah-buahan. Dia Jari karnivora, dimakan. omnivora dikit lah. Biasanya daging dan buah-buahan. Nah, kalau di tempat gue itu kita mengutamakan kesejahteraan hewan lah ya. Jadi Perhatian buat pakan dan semuanya. selain pakan juga ukuran kandang. Jadi dia nggak kesempitan. Nah, ngomongin ini berarti kan tentang gimana caranya orang kan kadang gue pengen miara cuman nggak tahu nih kok. Betul. Itu apa aja sih yang harus diperhatiin kok? Sebenarnya yang pertama adalah habitat aslinya. Jadi kita lihat dulu habitat aslinya. Contoh kayak ini habitat aslinya di
tropis. Jadi kalau di sini Indonesia udah cocok sebenarnya. Jadi kita cukup pakai forest bug ini aja sama lampu nih UVA UVB lah, ini pengganti matahari. Namanya solar glow. Jadi itu penting. Kalau ular dia nocturnal kan. Jadi ini kita nggak pakai lampu kayak gini. Jadi karena nocturnal. Hidup di malam hari kayak ini nih reticulated python, albino amelanistic. Ini ular terpanjang di dunia. Ini terbesar di dunia. Ini terpanjang di dunia. Ada semua di sini berarti. Ada. Kalau ini albino kebetulan. Tergalak bukan, kalau ular tuh paling mematikan. Berarti ada juga di sini. Ada. Apa tuh? King Cobra. Sebelum King Cobra yang ini dulu nih. Tuh. Ya ini anjing bukan sakit nih. Ini anjing mahal nih. Tuh. Ini namanya anjing botak. Chinese Crested cuma ada 5 di Indonesia. Apa namanya? Chinese Crested. Chinese Crested. Anjingnya memang botak begitu, jadi di badannya nggak ada bulu, cuman di jambulnya doang itu kayak mulet gitu bentuknya. Oh, berarti bukan karena lagi penyembuhan atau Bukan, apa? ini memang begini bentuknya anjingnya. Jadi ini anjing botak, cuma dia bandel, makanya tempat makannya ditebalikin. Ini lagi nggak keluar karena di sini anjing ada 3 kalau nggak salah. Di atas juga ada Schnauzer sama Shih Tzu. Gitu, ini memang begini bentuknya, jadi dia tergolong, kalau dicek di Google, anjing terjelek di dunia, ini muncul nih, salah satunya. Dan hanya ada 5 di Indonesia. Hanya salah ada 5. satunya di sini. Rumornya kurang lebih hanya ada 5 gitu. Tadinya banyak, cuman sekarang sudah tinggal 5. Aslinya dari Cina. Chinese karena Crested. namanya Chinese Crested itu ya. Jadi kalau yang botak tuh ada 2, Mexican Xoloitzli dari Meksiko sama Chinese Crested ini. Ini. Gitu. Ya makanya gue bilang unik, kalau dibilang langka bisa jadi langka tapi lebih ke unik lah gitu. Nah yang ini Salvadori. Varanus Salvadori, cuma ini Varanus Salvadori. bayangin ya, karena dia galak banget nih, lampunya dijebol sama dia. Oh iya. Barusan banget nih. Dia bisa naik berarti kok. Bisa. Dia ini kadal pohon. Nah ini masih yang kecil nih. Ini namanya Dosa. Dosa dia punya kakak. Sekarang lebih gede kakaknya. Size maksimal. Size maksimal 3 meteran. Usia sampai dia bertahan hidup. Jadi usia 25 tahun. Jadi ini adanya Komodo. Komodo kadal terpanjang di dunia. Ini kedua terpanjang di dunia. Asalnya dari Papua. Papua. Indonesia punya. Indonesia, sahabat Ini- Tani. Dari Indonesia nih. Betul. Nah ini adanya namanya Dosa. Kakaknya ada. Atasnya Dosa. Hah? Neraka. Ada di mana? Itu. Lebih gede. Ini kalau udah hampir max size segini. Ini 2 meter lebih. Yang ini hampir max size. Nah, ini kalau kegigit hancur bang. Kalau ini nggak boleh dekat yang ini. Kalau sini do not Kita touch nyerah. semua. Kita nyerah. Kalau ini hanya khusus Hey. orang-orang sekarang ngejar orang kalau yang ini. Mundur. Wih. Mundur. Wih. Kalau gue sih bisa aja pegang. Wih. Dia galak banget sih kalau ini. Mundur ya. Nggak nyerang orang. Dia ngejar orang soalnya. Ini makannya apa kok? Ini kebetulan makannya kita kasih makan live feeding tadi ya, ular-ular pelangi, cuman ini sisaan. Jadi ini 2 kita latih live feeding. Kalau di bawah King Cobra. Wow. Bawa King Cobra Bali kalau di bawah. Bisa handle King Cobra juga kok. Gue bisa, cuman masnya jangan sih, lebih baik. Kita lihat dari dalam aja, ada hook nggak? Ada. Kita lihat dari dalam aja. Kebetulan kalau gue kan kerjaannya memang mawangin hewan, semua jenis hewan. Termasuk singa, harimau juga gue bisa. Sebenarnya hewan kan mirip-mirip ya. Iya. Tinggal kita tahu habit dan karakternya aja. Tiap individu beda-beda, tapi mirip-mirip, tapi beda gitu. Sebentar. Gue sih pernah ngeliat nih di konten lu nih. Kok lu kayak bisa hipnotis hewan, itu beneran kok? Secara nggak langsung bisa. Jadi hipnotis kan sebenarnya mempengaruhi pikiran. Kita mempengaruhi pikiran si hewan itu gitu. Cuman yang gue paling hatam untuk hipnotis adalah buaya. Cuman buaya lagi nggak di sini, ada di penangkaran gue. Nah, Kalau buaya darat kena kok. buaya darat agak susah ya. Kalau itu yang hipnotis biasanya cewek ya. Kalau gue agak kurang jago hipnotis buaya. Ini bahaya ya, hati-hati kameramen. Ini very Gua venomous. kayaknya nggak jongkok, kayak berdiri aja deh kok. Buat siap-siap kabur nih. Nih kace nih. Ya ini kalau ini King Cobra. Gila tuh. Jadi Ini panjang udah sampai berapa nih kok? ini kurang lebih 3 meteran. 3 meteran nih. Ini King Cobra tuh ular berbisa terpanjang di dunia. Gue sih bisa aja keluarin, cuman bahaya lah. Ya, tuh ya. Dia Nih, handle yang benar tuh ya pakai begini nih kok ya. pakai hook ini. Pakai hook ya. Gua agak rusak, cuman biasanya gue sih pakai tangan. Kalau yang bisa boleh. Tapi kan nggak disarankan. Tidak disarankan sama sekali karena kalau peraturan dari dunia harus pakai hook. Gitu, peraturan dari dunia harus pakai hook dan ini kalau gigit ya. Sekali gigitan sebenarnya injeksi bisanya itu bisa mematikan 600 orang sekaligus.
Satu atau 10 ekor gajah. Itu berapa mili dia ngeluarin bisanya tuh? Gue sih pernah ini dia di konten gue pernah keluar kurang lebih sekitar 4-5 mili. Itu bisa segitu 600 orang Bisa 600 orang. lewat semua. Kalau diinjek bareng-bareng. Jadi kalau gajah nih drop gitu 10-10-nya langsung mati. Jadi itu namanya King Cobra tuh. Ini asli dari mana kok yang ini? Bali. Ini Bali. Jadi King Cobra itu hanya ada di Asia Tenggara. Asia Jadi Tenggara dia berarti Indonesia paling banyak. paling banyak. Jawa ada, Bali ada, Borneo ada, Sulawesi ada, Papua, kalau nggak salah ada, Sumatera paling banyak. Sebentar, King Cobra itu berarti tiap daerah itu ada ininya sendiri-sendiri, Ya, jenisnya sendiri-sendiri. Betul, bukan jenis, color face. Oh, warnanya beda. warna ya beda. Kalau Bali ini agak-agak kuning begini nih. Bot, nggak gitu. Diam. Kalau Bali tuh agak kuning begini. Ini Bali nih. Oh, Dia agak oke. kuning begitu. Kalau Borneo emas. Kalau Jawa hitam kecoklatan. Kalau Sumatera itu hitam dan merah. Sulawesi coklat tanah gitu. Kalau ini agak ke coklat emas gitu kan. Coklat kuning lah warnanya. Ini dia King Cobra. Ini lumayan berbahaya. Ini dilindungin kok. Tidak, tapi masuk Appendix 2 dunia udah masuk. CITES. Gitu. Jadi kalau misalkan gue belajar hewan sebenarnya banyakan dari US ya. Jadi kayak di sini gue punya buku-buku kayak contohnya tentang ikan gitu ya. Kayak ini kayak buku dari Amerika gitu, kita belajar hewan, pencilakan gitu banyak. Handlingnya semuanya. Betul ya kayak gini nih. Dari zaman kecil sih gue kayak majalah-majalah apa Wow. dari US gue beliin. Tuh, cuma ini koleksi gue zaman kecil sih. Makanya ini kayak koleksi gue zaman kecil banget. November 2012 tuh. 10 tahun lalu. Membaca tuh udah nggak bisa bohong ya kok. Nah, jadi ilmu gue bukan dari dukun ya. Banyak orang kan bilang pawang dari dukun. Kalau gue banyak kan dari baca buku sih. Dan pengalaman langsung Dan nyoba langsung. benar experience lah. Udah Kegigit pernah? untungnya banyak. Kayak ini kan cacat nih. Ini cacat, nggak bisa nekuk lagi. Kalau lihat tangan gue kan luka semua tuh. Cuman ini kecelakaan kayak orang ke MotoGP jatuh begitu kurang lebih. Ini kayak gini. Ini tuh dia nih. 1, 2. Kalau ini si dosa tadi. Kalau ini tuh ya ini singa harimau. Kaki gue tuh. Cuman ya pengalaman. Jadi kita jadi tahu kan karakter hewan gimana gitu bentuknya. Terus cara mengatasinya jadi tahu. Cara mengatasinya kurang lebih supaya nggak kegigit lagi. Dan jangan sampai orang kegigit. Makanya kalau dia nonton gua ini terekam semua. Jadi kalau apa? Edukasi ngasih tahu ya, jangan Jangan sampai lu kayak gue. Kalau lu kayak gue, siap-siap Anda ya nggak kenapa-napa sih kecuali yang ini. Siap-siap ajal menjemput. Waduh. Ngeri bahasanya. Jangan sampai. Apalagi nih kok? Apalagi Ini nih? iguana, ini salah tagnya. Ini iguana, kalau ini tegu. Jadi tegu tuh sebenarnya banyak ya. Ada yang blue, ada yang red, ada yang cakuan, ada yang albino. Gua ada albino di Penangkaran juga. Nah, kalau yang ini salva nih. Nah, ini kebanggaan Indonesia nih. Ini salva Sumbawa. Wih, dari daerah Sumbawa Nusa Tenggara. Jadi banyak banget ya sebenarnya hewan eksotis di Indonesia tuh ya kok. Indonesia termasuk banyak, cuman kalau gue di sini yang Indonesia beberapa aja kayak Aceh, Salvadori ini, Salva Jawa. Banyakan sih sisanya luar negeri. Kayak yang ini nih, ini luar negeri nih. Kalau ini kan biasa ya. Sulcata pardalis dari Afrika. Kura-kura darat nih pardalis juga, babcoki dari Afrika. Terus ya ini pardalis juga dari Afrika. Nah, kalau ini nih, ini yang gue bilang hewan rescue nih. Lihat gak? Oh, ini rescue. Ini tegu juga bentuknya aneh, lihat. Oh iya. Kok gelombang-gelombang gitu badannya? Nah, kok? ini hewan Ekornya juga rescue. begitu. Jadi, hewan itu banyak kalau dia cacat atau nggak punya tubuh yang lengkap atau karakternya aneh, galak, itu dibuang. Dan biasanya lebih cepat mati kan kok, begitu kok. Bukan bisa lebih cepat bertahan. mati. Iya, harusnya lebih cepat mati bener sih, karena kan disabilitas. Cuman yang kita sedih adalah, ya ini buktinya hidup sampai gede. Kalau nggak kan dari kecil segini kecil gini udah meninggal kan? Dan unik jatuhnya ini. Dan unik menurut gue. Nah ini dia cacat kan? Ekornya sampai kayak keris gini kan? Kalau empu gandring. Empu gandring ya. Ini gaib nih, hati-hati nih. Ya. Ini bisa terbang sendiri. Bahaya bisa nih. orang. Iya. Ini biasanya dibuang sama owner atau orang yang kolektor gitu karena dianggap jelek. Padahal ini kan unik ya, bentuknya aneh kan. Nah kalau kita di sini banyak nge-rescue hewan-hewan galak, terus yang cacat. Jadi karena cacat bentuknya jelek, contohnya kayak anjing tadi kan bentuknya jelek. Ownernya udah nggak mau pelihara lagi, ya kita yang pelihara gitu di sini. Ngomongin rescue,
Berarti banyak banget ya orang sebenarnya miara, cuman kadang yang udah dewasa terus nggak suka karena nggak lucu dibuang gitu aja. Kok. Betul. Atau langsung tetap diikat aja di kandang. Bisa, karena kalau yang gini biasanya kalau yang diikat terus itu karena galak. Kong, gue pernah ngeliat. Nah, Kong ada di penangkaran gue. Jadi Apa kabarnya dia tuh? baik. Masih tetap? baik. Ada betinanya sekarang. Galak masih galak. Galak sekali. kalau Tapi galak. emang waktu itu pas terakhir dikasih lihat kayaknya udah nurut banget itu. Betul, tapi kan itu gue pakai leash ya, pakai rantai. Sekarang kita udah nggak pakai rantai. Kopong. Udah dilepas semuanya. Kopong ada betinanya sekarang, jadi hidupnya sudah bebas sekali. Tapi di dalam kandang ya. Karena dilepas lagi juga di mana itu harus dilepas di Sumatera Utara dia. Takutnya di Atau sana malah Sumatera nggak Barat. diterima sama Koloninya mereka. Karena ya. gue pernah mawang asli yang di alamnya 500 ekor itu bareng-bareng dia. Dan itu kalau satu masuk dihajar sampai hancur sama koloni yang 500 ekor. Jadi 500 lawan satu. Jadi ngelepas hewan liar ke habitatnya tuh nggak mudah ya? Iya, dan dia harus dihabituasi namanya. Iya, Jadi habituasi misalkan gitu. kita taruh kandang dulu di dalam koloni itu dan nggak bisa langsung 500 kan? Iya. Bareng sama 3 atau 4 ekor. Nah, itu ntar dibawa ke hutan tuh. Waktu udah sampai hutan, dicek tuh sama koloni diterima kan nih. Itu masih dalam kandang. Kalau dalam kandang aja udah dihajarin, ganti hutan. Dipindahin berarti? Pindah hutannya kan itu memakan biaya yang panjang. Iya. Makanya kalau misalkan kayak primata begitu, baiknya jangan dipelihara. Karena memang bukan hewan peliharaan. Tapi kalau yang seperti ini kan hasil ternak nih, hewan peliharaan. Breeding ya istilahnya, Betul. emang di breeding ya. Di breeding untuk memang kita bisa pelihara. Contohnya kayak ini savana monitor. Dalam breeding tuh kok apa aja sih benernya yang harus disiapkan sama orang? Siapkan. Sebenarnya breeding di mana aja bisa. Atau orang yang pengen miara deh kok? Yang pemiara, nah, kalau miara paling gampang. Kalau breeding kan artinya udah next level nih. Kita pelihara dan sudah bisa menganakkan. Ya kan? Untuk pemula pengen miara gitu hewan. Yang jelas kandangnya, yang penting proper nih, layak ya kan. Jangan terlalu sempit. Misalkan kura-kura kayak gini taruhnya di baskom, kan dia nggak bisa gerak, ya kan. Terus kalau kayak ukuran badannya gede, kandangnya juga harus gede. Terus kalau apa ya? Misalkan ini hewan gurun, ya kan. Hewan gurun jangan ditaruh di tempat lembab. Makanya ini alasnya karpet. Disesuaikan semua. Betul. Kalau ini kan kayak tropis, alasnya forest bark. Forest bark tuh diambil dari potongan kayu hutan Indonesia. Jadi dia menjaga kelembapan. Jadi dia nggak kering gitu di kandang. Kalau kering bahaya kan kalau misalnya dia hewan tropis. Tropis tuh apa ya? Artinya ada hutan hujan. Jadi Indonesia kan banyak hutan hujan nih. Jadi pohonnya lebat, itu paru-paru dunia kan di Indonesia di Kalimantan kan. Jadi ya itu, kalau misalnya kita pelihara hewan harus sesuai dengan habitatnya gitu. Oke, lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Ini kita mulai panas nih. Ini kesini nih agak dingin. Ini apa Niko? Nah ini Lagi main ini air nih. Sebenarnya ada juga nih hewan ini namanya tuh. Itu sugar glider di dalam. Kok begitu? Sugar glidernya baru dengar gue suaranya. Itu sugar glider emang begitu. Ini dalam. Dia nggak di sini. Di sini Di sini betul. ngumpet dia sengaja kok atau kejebak. Halo. Halo nak. Dia masih kecil. Kejepit kamu. Masuk dia. Emang Ini sengaja dia sugar sugar glider. Platinum enggak, kalau masih kecil kadang ada keluar suara cramming gitu, Bang. Cuman dia cepet hilangnya sih kalau kita handle tiap hari, dia hilang suaranya gitu. Sugar glider ini, mozaik dari Papua ini. Asli Indonesia. Tapi ini udah diternak, makanya ada morph. Iya. Ada morph mozaiknya. Nah kalau ini, yang tadi gue bilang, tadi di Indonesia kan berbagai daerah punya signature hewannya masing-masing. Locality kita sebut. Kalau tadi tuh Varanus salvator, Bivitatus, Sumbawa. Sumbawa. Kalau ini Bivitatus biasa nih, ini Jawa nih. Oh, ini di Jawa juga ada. Ini biawak kali yang di Jawa. Tapi kenapa beda biaya sama biawak-biawak yang sering gue lihat dijual buat obat kulit itu kok? Ya dia nggak dirawat. Kalau biawak tuh kalau dirawat dia jadi cakep bentuknya. Gitu. Biawak kalau dirawat bentuknya jadi bagus. Tenang ya. Nah, kalau biawak dirawat baik, bentuknya jadi bagus. Bagus Iya. ya, motifnya semuanya. Warnanya jadi cakep. Tenang. Ya, ini kalau jarang di handle begini, tapi kalau kita handle jadi tenang gitu dia. Kurang lebih. Bagus banget. Iya. Ini panjang? Panjang ini 90 cm lah kurang lebih. Maksimal? Enggak. Ini Masih bisa, kan? Kalau tadi Salvadori kan kadal terpanjang di dunia. Kalau ini kadal terbesar kedua di dunia. Nomor 1 terpanjang terbesar Komodo. Gitu. Oh, dia bisa besarnya sampai berarti? Besarnya hitungannya? sampai 2,5 meter lah kurang lebih. Nih lihat kalau sama hewan tuh begini nih, kalau hewannya Udah luka-luka lagi ya ini. semi tuh lihat. Gitu. Jadi kalau ini kan pelajaran ya buat orang-orang.
Kalau gue kan orangnya memang begitu ya, pegang main pegang karena gue tahu sifat-sifat hewan. Gitu. Udah tahu karakternya harus megangnya di mana. Megangnya di mana, jadi kita nggak kegigit. Tadi itu kan semi galak sebenarnya. Kalau ini galak banget. Nah kalau yang ini asli dari Sulawesi. Oh bawahnya Sulawesi, beda motif lagi. Namanya Varanus salvator celebensis. Kalau tadi bifitatus, yang Sumatera ada namanya Macromaculatus. Jadi beda-beda tiap daerah. Begitu. Nah sekarang gue mau kasih tunjuk lebih serem lagi, mau nggak? Boleh. Apa nih? Yang lebih gila. Apa nih kok? Gue punya ular derik. Aduh, Dari Amerika. itu ular paling mematikan. Di Amerika. Enggak sih, nggak paling. Cuman lumayan mematikan. Merenggut nyawa banyak di Amerika. Gue tunjuk ya. Tapi lu di sini aja. Gua dari sini aja deh kok ya. Dari jauh aja gue yang ngeliatnya. Tuh, ya, ini. Maaf sahabat tani, nggak berani kita. Jangan. Masih sayang nyawa. Masih sayang nyawa. Jadi hati-hati aja. Ini ular berbisa tinggi. Viper salah satu yang paling membunuh orang paling banyak di dunia. Jadi harus hati-hati banget. Ini warnanya dia kok bagus banget kok. Dia albino ular derik. Dengar suaranya? Ini deriknya nih. Nah, masih agak mundur dikit mas. Daripada mati ntar. Mau diapain nih kok? Gitu. Lihat tuh. Jadi dengar kan tadi, lihat kan gue mau di strike tadi kan? Yes. Hampir mati kan? Nah, kita harus pakai hook begini. Kalau megang kayak begini jangan nih. Ada. Ini bahaya nih, bisa mampus nih orang kayak Ada, begini. ada. Kalau orang nggak ngerti pegang hewan, begini mati dia nih. Pegang free handle begitu, sama kayak kobra tadi, king kobra nggak boleh dipegang kayak gitu. Langsung set. Kalau gue di sini nyontoin aja. Dia hitungannya berapa detik Harus, kok? Kalau KC kan juga cepet tuh. Ya. Kalau dia? Cepet juga, kurang dari 24 jam meninggal orang. Jadi yang bener tuh gini cara pegangnya nih, pakai hook, jagain palanya, ekornya kalau mau dipegang boleh begini. Oh. Gitu. Tapi kalau kayak begini, main-main so jagoan begini, kayak gua gini so jagoan gitu, kayak gini-gini, wow keren, jangan. Set, balik badan Bisa mati. Nah kalau mau lihat ular derik, itu ada deriknya nih. Gitu, ada derik ini nih. Sahabat tani, denger nggak tuh? Tapi yang bagus kalau dia bunyiin kayak tadi. Kalau udah di luar gini nggak mau bunyi. Jadi ini setiap shading akan ganti, akan nambah dan ganti. Ganti maksudnya? Ini ya ketrekan bencong ini akan ganti. Tuh. Bisa semakin panjang, Iya. semakin banyak lagi. Ara-ara kimochi. Ara-ara kimochi. Gitu. Boleh. Ini asli dari Texas, Amerika. Texas, Amerika ya. Betul. Albino lagi, jadi agak mahal dikit lah. Jadi ini kalau begini-begini harus hati-hati ya. Tidak boleh nih begini ya. Gue balikin kandang lagi daripada mati kan. Iya. Pulang ya. Jadi kalau gue di sini ular berbisa, ini cara peliharanya. Gue nggak menyarankan orang pelihara beginian sih. Kecuali udah pengen mati banget kayak gue nih ya. Gembok semua kandang. Dan yang punya kodenya Hanya saya, orang yang bisa pegang. yang bisa handling aja pokoknya. Hanya yang bisa handling, jadi dia orang yang bisa buka ini gitu loh. Kalau orang yang nggak bisa handling, agak ngeri ya. Kalau kayak tadi baru buka ke trot gitu gimana? Tadi aja kelihatan kan? Kalau dia makannya apa nih kok? Kalau KC kan tadi kasih koros juga mau makan kan? Betul, kalau KC kan dia makannya ular lain. Dia ular kanibal, makan KC lain aja bisa. Kalau ini makannya tikus. Normal. Di sini berbisa semua nih. Insularis, Puniceus, Albolabris. Sebenarnya kalau mau dicek satu-satu berbisa semua ini sih. Kita nggak usah keluarin semua ya sahabat tani ya. Cukup satu aja yang paling ngeri. Yang itu aja. Semuanya bisa, cuma lama. Nah, jangan bahaya juga kok. Betul. Ngeri kita. Kalau ini sebenarnya ini terarium untuk kita stok hewan-hewan tropis ya. Ini bioaktif. Contoh aja nih yang depan nih. Nah, ini terarium bioaktif. Kita sebutnya namanya apa ya? Paludarium lah istilahnya kalau ini. Tapi versi kecilnya. Kecil. Kalau dilihat bye-bye ada udang gitu tuh. Tuh ada udangnya, ya kan? Ini kalau mau ditaruhin katak atau kodok bisa. Yang kecil-kecil itu ya. Karena kita kan kalau gue pribadi selain mawang, gue pelihara hewan serius. Jadi ingin membuat hewan itu betah. Sampai penangkaran itu ya kok. Betul. Kalau misalnya nanti ada waktu, kapan kita main ke Ada penangkaran apa ya kok? Berarti yang lagi disiapkan. Kalau sekarang kita masih pembangunan ya. Penangkaran kita RAM Aves. Jadi reptil, amfibi, mamalia, burung. Burungnya juga akan ada. Burung ada kan di atas nanti. Gua ngeliat sih tadi. Betul. Kayak kalau itu burung kakak tua ya. Gitu. Terus ngomongin tadi tuh kok katanya bisa hipnotis. Kasih contoh dong. Kita nih sahabat tani biar tahu nih caranya hipnotis.